selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 25. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah ini. Semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 24 yang lalu diceritakan Andi yang tengah dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja. Secara tak sengaja motor yang dikendarainya terserempet oleh sebuah mobil mewah, tepatnya sebuah supercar. Kejadian itu memang tidak terlalu parah. Namun, kejadian itu sempat membuat oleng motor Andi dan menyebabkan Andi hampir terjatuh. Andi memang tidak mengalami luka serius. Kaki Andi hanya lecet sedikit dan nampaknya kaki Andi sedikit terkilir. Kini Andi berjalan dengan sedikit memaksakan diri. Pada saat kejadian ada beberapa orang yang melihat secara langsung kejadian itu. Sehingga saat melihat Andi berjalan dengan kaki sedikit pincang, dua orang dari pengendara motor langsung berhenti dan mendekati Andi. Mereka langsung mengeluarkan persediaan obat-obatan yang mereka punya. Kaki Andi yang lecet segera diberikan obat merah dan diberikan perban oleh mereka. Terlihat motor yang dikemudikan Andi penyok-penyok sedangkan mobil mewah tersebut terlihat ada baretan memanjang akibat terkena besi injakan kaki dari sepeda motor Andi. Andi yang telah mendapat pertolongan pertama kemudian duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Sementara sang pengemudi supercar yang ternyata seorang wanita kini keluar dari mobilnya. Wanita itu berjalan ke arah Andi. "Mas, bagaimana keadaannya? Apakah perlu dibawa ke rumah sakit, Mas?" kata wanita itu dengan nada yang terlihat sopan dan terlihat raut kecemasan dari wajahnya. Tiba-tiba dari dalam supercar itu keluar seorang wanita lagi. Ternyata supercar itu berisi dua orang. Sang pengemudi supercar yang diketahui bernama Lisa kemudian menelepon seseorang. "Pak, saya ada masalah nih di depan perusahaan. Tolong kirim orang ke sini," kata Lisa di dalam teleponnya. Ternyata Lisa sedang menghubungi salah satu orang di perusahaannya. Memang kejadian itu tepat berada di depan perusahaan tempat Lisa bekerja. Sementara teman Lisa yang telah keluar dari mobil mewah itu, wanita yang bernama Noni, itu tidak mendekat ke arah Lisa melainkan melihat kondisi mobil Lisa. Kemudian Noni menemukan goresan panjang di samping mobil Lisa. Melihat hal tersebut Noni segera menghampiri Lisa. "Lis, mobilmu ada baretan panjang tuh. Dan aku lihat penyok-penyok. Wah, si Noni ini kayaknya jadi kompor deh." Lisa rupanya tidak terlalu memusingkan masalah mobilnya tersebut. Dan terlihat Lisa memandang pada Andi. Perasaan Lisa menjadi kasihan saat dirinya melihat kondisi Andi. Seorang pria yang sebaya dengan dirinya. Berseragam cleaning service dan motornya pun terlihat sangat tua. Tak berapa lama kemudian terlihat beberapa orang dari dalam perusahaan tempat Lisa bekerja mulai datang. Beberapa orang terlihat berbisik-bisik dan menanyakan Lisa ada urusan dengan siapa. Noni yang melihat orang dari dalam perusahaan mulai berdatangan. Noni lalu berkata kepada seseorang yang bernama Saiful. Full itu orangnya yang menabrak mobil Lisa. Mendapat informasi seperti itu, Saiful dan beberapa temannya langsung mendatangi Andi. "Mas, bagaimana nih urusannya? Lihat nih, mobil baret dan penyok. Ini mobil mahal, Mas. Sangat mahal," kata Saiful. Mendengar hal tersebut Andi kemudian berkata, "Iya Pak, sabar ya. Nanti saya bayar biaya kerusakannya," kata Andi dengan tenangnya. Sementara Noni dan Saiful yang mendengar Andi berkata seperti itu, mereka malah tertawa mengejek Andi. "Waduh kamu Mas, kerja kamu saja cuma cleaning service. Kok ngomong mau ganti rugi? Gajimu 5 bulan juga gak cukup Mas. Mikir dong Mas kalau ngomong," kata Noni. Tiba-tiba Saiful menarik tangan Andi. "Mas, ngobrolnya di dalam saja biar lebih nyaman.
Andi kemudian didorong masuk ke dalam perusahaan itu. Sementara dua orang pengendara motor yang tadi menolong Andi, kini tidak bisa berbuat banyak karena jumlah orang itu lebih banyak. Dua orang yang menolong Andi itu pun kemudian ikut masuk ke perusahaan itu untuk sekedar berjaga-jaga. Sementara Lisa sang pengemudi supercar, dia sebenarnya tidak mau memperpanjang masalah ini, karena Lisa merasa bahwa sebenarnya malah dirinya yang bersalah atas kejadian ini. Lisa merasa tadi terlalu terburu-buru dan mengemudi sambil menggunakan HP. Andi kini telah berada di lobi sebuah perusahaan dan dikerumuni beberapa orang. Andi yang terlihat tenang menghadapi situasi seperti ini. Rupanya ketenangan ini malah membuat beberapa orang beranggapan Andi tidak mau bertanggung jawab. Nampak suasana semakin memanas. Berbagai caci maki dilontarkan kepada Andi. Namun bukan Andi namanya jika tidak bisa tenang dalam menghadapi suatu masalah. Kini Lisa terlihat mengambil HP dari dalam tasnya dan menelepon seseorang. "Pak, Lisa kecelakaan nih di depan perusahaan kita. Tapi tidak apa-apa kok, Pak. Papa kalau bisa kesini ya." Ternyata Lisa menelepon papanya. Hal yang sama juga dilakukan Andi. Andi kemudian menelepon ayahnya. "Ya Andi, ada masalah nih di depan perusahaan." Sambil Andi menyebutkan nama sebuah perusahaan lengkap dengan alamatnya. "Nak, kamu kondisinya bagaimana nak?" kata ayah Andi. "Andi cuma sedikit terkilir ya. Gak apa-apa kok." "Tapi Andi membuat lecet-lecet sebuah mobil mewah ya," kata Andi kepada ayahnya. "Baik kalau begitu biar ayah mengutus orang untuk membantumu ya nak," kata ayah Andi. Kemudian ayah Andi menelepon orang kepercayaannya untuk mengurusi hal tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, iring-iringan 3 mobil mewah memasuki perusahaan tersebut. Kemudian dari salah satu mobil itu keluarlah seorang pria yang terlihat seperti seorang bos besar. "Lisa, kamu tidak apa-apa nak?" kata pria itu kepada Lisa. "Tidak ya. Cuma mobil saja yang sedikit lecet ya." "Syukurlah kalau begitu. Masalah mobil rusak itu gampang, asal kamu tidak kenapa-kenapa," kata ayah Lisa. Kemudian ayah Lisa yang diketahui bernama Pak Rudi yang merupakan bos besar pemilik perusahaan. Pak Rudi kemudian menanyakan kepada salah seorang di tempat itu, "Man, tadi Lisa kecelakaan tunggal atau bagaimana?" Orang yang dipanggil Man, yang ternyata bernama Rahman, itu pun menjelaskan perihal terjadinya senggolan antara mobil Lisa dengan motor dari pemuda berpakaian cleaning service tersebut. Pak Rudi kemudian mendekati Andi dan berkata, "Mas, lain kali hati-hati ya kalau membawa motor. Lisa ini anak saya satu-satunya. Bagaimana coba kalau terjadi sesuatu sama dia?" "Iya Pak, saya minta maaf. Saya tidak sengaja Pak. Ini kaki saya juga lecet dan terkilir." Melihat hal tersebut, Pak Rudi yang tadinya mau marah menjadi tidak jadi. Apalagi ketika Lisa berkata, "Yang salah Lisa kok Pak. Tadi Lisa sambil menerima telepon pas nyetir." Mendengar penjelasan anaknya itu, Pak Rudi kemudian berkata, "Iya, mungkin masalah ini bisa kita anggap selesai saja ya." Tiba-tiba terdengar suara Noni. "Wah, enak benar tuh si cleaning service. Gak bertanggung jawab dengan kerusakan mobil Mulis." Andi yang mendengar perkataan dari Noni kemudian berkata, "Bukan begitu Mbak. Saya tetap akan bertanggung jawab dan mengganti kerusakan jika diminta. Saya tidak akan pernah lari dari masalah ini," kata Andi dengan sedikit tegas. Tiba-tiba Noni berbicara dengan sedikit keras, "Ngaca-ngaca kamu Mas, kamu cuma cleaning service. Gajimu berapa? Kerusakan mobil Lisa itu bisa 15 juta lebih. Baiklah Mbak, kalau Mbak tidak percaya, ini KTP saya, silahkan Bapak yang pegang," kata Andi sambil menyerahkan KTP-nya kepada Pak Rudi. Pak Rudi yang tidak ambil pusing dengan masalah ini kemudian mengambil KTP yang diberikan Andi kepadanya. Dipegangnya sejenak KTP itu dan kemudian dibacalah identitas yang tertera.
pada KTP tersebut. Nama yang tertulis di KTP tersebut adalah Andi Nicholas. Pak Rudi terlihat mengernyitkan dahinya ketika membaca nama yang tertera di KTP tersebut. Apalagi alamat yang tertera di KTP itu sepertinya telah familiar baginya. Pak Rudi terlihat mengamati pemuda berpakaian cleaning service tersebut, kemudian berkata, "Kamu Andi Nicholas ya? Ini KTP aslimu atau punya orang lain, Mas?" kata Pak Rudi. "Itu KTP saya, Pak." Mendengar penjelasan dari Andi tersebut, kini terlihat Pak Rudi terdiam. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 25. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Insya Allah Rumah Cerita update setiap hari. Terima kasih.